Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang dipilih pada saat ini adalah risiko dan perbankan nasional di masa depan. Tema ini dipilih karena sampai hari ini perbankan masih mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional dan juga kehidupan masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat kita masih mengandalkan bank untuk menyimpan uang mereka, sekaligus untuk mengembangkannya. Dan untuk itu, di studio kami undang seorang pakar yang sudah tidak asing lagi bagi Anda semua, yaitu Ketua Umum Perbanas Pak Sigit Pramono. Dan sebelum saya berdialog dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Perbankan adalah jantung perekonomian nasional. Dalam satu dekade terakhir, investasi asing di dalam sektor perbankan terlihat semakin dominan. Kepemilikan asing bisa mencapai hingga 99%, dimungkinkan karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 Pasal 3, di mana investor asing dapat memiliki bank melalui pembelian di pasar modal atau pembelian terhadap bank dijual dengan cara mengundang investor strategis. Seberapa besarkah penguasaan asing terhadap perbankan nasional? Hingga saat ini, terdapat 47 bank dengan kepemilikan asing, 10 bank asing murni, 16 bank campuran, dan 21 bank nasional. Hingga Maret 2011, kepemilikan asing pada 47 bank tersebut menguasai ekuivalen 50,6% dari total aset perbankan nasional yang mencapai lebih dari 3 triliun rupiah. Jika ditinjau dari segi regulasi, perbankan di Indonesia paling liberal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Regulasi kepemilikan bank asing di negara Malaysia dibatasi hanya sampai 30%. Di Singapura, pemilikan bank asing 5, 10, dan 20% dengan izin negara. Di Filipina, pemilikan bank asing sampai 100% dibatasi hanya sampai 7 tahun, dan setelahnya pemilikan dikurangi. Thailand juga membolehkan 100% kepemilikan asing, namun dibatasi hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Setelah itu harus divestasi menjadi pemilik minoritas, maksimum hanya sampai 49%. Sementara di Indonesia, kepemilikan atas bank asing diizinkan sampai 99% dan tidak ada batas waktu. Dalam 4 tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Apakah kepemilikan asing memang menjadi risiko bagi perbankan Indonesia, atau ada risiko yang lebih penting untuk diantisipasi di waktu mendatang? Nah, Pak Sigit Pramono, ini kan kalau kita berbicara tentang perbankan nggak bisa lepas dari masalah risiko, apalagi kan kita sudah berulang kali diterpa oleh berbagai macam masalah perbankan. Yang paling mengerikan terutama tahun 98 ya, yang kemudian terus berdampak ke mana-mana sehingga terjadi kekacauan ekonomi, politik, dan sosial sekaligus, dan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Kalau sekarang ini bagaimana Pak risiko perbankan di Indonesia? Ya. Yang pertama sebaiknya kita melihat dari potret perbankan sampai dengan kinerja Maret 2011. Ya. Itu perbankan masih menunjukkan kinerja yang sangat baik. Ya. Kalau kita lihat dari sisi ukuran yang untuk mengukur mengenai kinerja perkreditan, itu non-performing loan, itu rasionya 2,8%, artinya jauh di bawah 5% untuk ukuran bank yang dikatakan sebagai bank yang sehat. Ya. Kalau kita runut kembali, bahkan Desember 2010 itu hanya 2,5%, jadi ada sedikit naik di Maret 2011 ini, tetapi secara keseluruhan masih bagus. Kalau kita lihat kekuatan dari permodalan dari bank di Indonesia secara nasional, itu juga menunjukkan capital adequacy ratio yang baik, ya 17,5%, jauh di atas minimum 8%. Kinerja mengenai keuntungan, kinerja yang lain mengenai loan to deposit ratio juga mencapai sekitar 76%. Artinya dari 100 uang yang dihimpun oleh bank dari masyarakat, itu dikembalikan kepada masyarakat kembali sekitar 76%. Ya. Itu kinerja yang menurut saya sangat baik. Bahkan kalau kita melihat dari analisis dari beberapa pihak, misalkan dari suatu majalah bank, itu juga
dari 120 bank yang mereka nilai, hanya satu yang dikatakan tidak bagus. Ya. Yang lainnya kategorinya adalah sangat bagus. Ya, itu ada 71 bank yang sangat bagus dan kemudian ada sisanya itu adalah kriterianya adalah bagus. Ya. Jadi ini yang menurut saya potret ini yang merupakan bekal untuk kita menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Kalau kita bandingkan dengan 9798, ya setelah krisis sampai sekarang, ini jelas sebetulnya dunia perbankan ini sudah bisa menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Ya. Namun memang kalau kita lihat perkembangan secara global, kalau kita mengamati mengenai penyihatan perekonomian di Amerika maupun di Eropa yang ternyata lamban, bahkan di Yunani juga belum bisa juga diselesaikan persoalannya di Eropa dan sebagainya, ini akan membuat suatu resiko yang seperti Anda sampaikan tadi, yang bagi perbankan ini harus kita selalu cermati. Karena resiko yang dialami oleh dunia perbankan di Indonesia, selain dari risiko yang berasal dari dalam, itu juga bisa lebih banyak juga faktor risiko dari eksternal. Kalau kita lihat 9798, selain persoalan perbankan yang ada masalah mengenai praktek-praktek kredit yang tidak prudent, ya, kemudian tekanan likuiditas karena krisis dan sebagainya, tapi umumnya juga faktor eksternal menentukan. 2008 contoh yang paling jelas bahwa krisis itu bisa dipicu oleh faktor yang dari luar. Krisis subprime mortgage yang mulai timbul di Amerika, kemudian menyeret semua negara termasuk Indonesia, itu juga mengalami kesulitan likuiditas. Ya. Bahwa kita relatif lebih selamat dari bank-bank di negara-negara lain karena satu hal, yaitu bank-bank di Indonesia tidak mempunyai portfolio untuk investasi pada instrumen-instrumen yang berbasis kepada subprime mortgage itu, termasuk yang untuk turunan-turunannya itu, sehingga kita tidak sama sekali terkena yang langsungnya. Tapi tekanan likuiditas yang menyedot juga di negeri kita ini, yang pindah ke Amerika dan sebagainya balik lagi, itu cukup membuat para bankir khawatir pada waktu itu. Ya, tapi kan yang jelas bahwa ini membuktikan bahwa bank-bank di Indonesia sekarang ini betul-betul sangat prudent dan tampaknya ini mereka belajar dari peristiwa 98 sehingga tidak ada lagi praktis bank yang hanya dipertindak sebagai pengumpul dana masyarakat sekaligus kasir dari suatu kelompok usaha tertentu, Pak ya. Betul. Tapi kan sekarang ini juga banyak juga kritik bahwa bank ini saking prudentnya jadi seringkali tidak bisa diandalkan untuk sektor real. Nah, ini bagaimana, Pak? Yang pertama, betul bahwa belajar dari krisis 1998, ya, di luar angka-angka keberhasilan yang sudah saya sebut tadi, yang paling harus kita catat itu dan kita berikan apresiasi adalah berhasil dibangunnya suatu budaya kredit, atau credit culture yang berbasis risiko. Ya. Bank-bank yang dulunya itu banyak memberikan kredit sebelum krisis 1998, yang banyak diintervensi oleh pemiliknya kalau itu anggota dari suatu grup swasta, maupun pemiliknya adalah pemerintah kalau adalah itu untuk bank-bank yang BUMN, praktek semacam itu sekarang ini hampir tidak ada terjadi lagi. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa karena ini gabungan dari kebijakan dari bank sentral sendiri yang makin prudent dan kemauan dari pemerintah untuk tidak melakukan intervensi dan kesadaran dari para bankir untuk meningkatkan manajemen risiko di bank masing-masing. Ini luar biasa. Tetapi ini memang di awal-awalnya itu memberikan kesan bankir itu enggan memberikan kredit atau mengucurkan kredit. Itu kami bisa maklumi. Tetapi kalau kita lihat dengan kredit yang dikucurkan itu sampai dengan posisi bulan Maret 2011 ini mencapai 1.800 triliun dari 2.300 triliun dana yang dimulai dari masyarakat. Ini sama sekali angka yang tidak bisa disimpulkan bahwa bankir itu enggan memberikan kredit. Ya, artinya ini angka yang cukup besar dengan rasio LDR yang sampai 76%. Ini rasio yang menurut saya baik. Ya. Apakah ini bisa dilihat bahwa ini berarti bank-bank ini lebih selektif dalam memberikan kredit, sehingga misalnya ada bisa saja dikatakan secara sinis
Mereka yang berteriak-teriak tidak dapat kredit dari bank adalah karena mereka memang tidak mempunyai rekor yang baik. Ya. Setidaknya di mata bankir. Dari sisi itu bisa benar ya, karena bagaimanapun juga saya katakan tadi, bank atau bankir akan memberikan kredit kalau dia menilai risiko yang dia hadapi itu bisa bisa dimitigasi, mereka bisa perhitungkan. Kalau risikonya tinggi atau sektor yang diberikan di masa lalu itu pernah menyumbangkan kredit macet atau orang-orang tertentu atau perusahaan tertentu memang di masa lalu juga macet, pasti bankir akan berpikir 2-3 kali untuk memberikan kredit kembali. Jadi memang ada kombinasi dari itu, ada memang yang pada akhirnya yang teriak ya memang yang risikonya pasti dari sisi mata bank adalah tinggi. Orang yang terbiasa dapat kredit melalui kong kali kong Pak ya. Dan pemirsa Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami akan kembali.